Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir di channel saya, Madi Maulana. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Subscribe ya, supaya saya semangat untuk upload bab berikutnya. Selamat menikmati. Sang pewaris pertama bab tahun 1082 sampai tahun 1086 Philip Clarke bab 1082 pada saat ini. Tunangan Vinci. Seamus Lowell, bakat paling menonjol dari generasi muda keluarga Lowell, sedang bernegosiasi bisnis dengan beberapa orang di klub kelas atas di Riverdale. Setelah menerima telepon dari Vinci, Seamus tiba-tiba mengangkat alisnya. Wajahnya menjadi gelap ketika dia mendengar bahwa seseorang tidak menghormati keluarga Hull. Tidak menghormati keluarga Hull. Apakah pihak lain berasal dari latar belakang yang besar? Seamus, dalam setelan putih, bertanya sedikit heran. Adakah orang yang berani melakukan ini pada keluarga Hull? Riverdale kecil bisa menghasilkan karakter seperti itu. Kemudian, Seamus bertanya lagi. Apakah pihak lain tahu bahwa Anda adalah tunangan saya? Saya memberitahu mereka, tetapi mereka masih belum membelinya. Kata Vinci sedih. Bisa bertindak. Seketika, Seamus, yang berada di ujung telepon, menjadi marah. Dia berteriak dengan suara yang dalam. Apa? Mereka bahkan tidak menghormati keluarga Lowell sekarang. F-Cep, siapa yang berani begitu sombong? Pemimpin bawah tanah Riverdale, Theo Xander, memperlakukannya dengan hormat. Dia tampaknya bukan karakter yang sederhana. Aku akan pergi sekarang. Siapapun yang berani tidak menghormati keluarga Lowell sedang mencari kematian. Setelah itu, Seamus menutup telepon, bangkit, dan membawa orang-orangnya. Mereka masuk ke Rolls-Royce di lantai bawah dan meninggalkan clubhouse. Di sini, setelah Vinci menutup telepon, dia memandang Philip dengan penuh kemenangan dengan tangan terlipat di dada. Dia berkata, "Kamu ditakdirkan. Tunanganku akan segera datang." Dia adalah Seamus Lowell dari keluarga Lowell. Vinci penuh percaya diri sekarang. Ketika Flynn mendengar ini, dia langsung menjadi bersemangat. F-Cep, itu sama menyenangkannya dengan naik roller coaster. Hahaha, Philip Clarke, ini berakhir untukmu. Karena kamu berani memprovokasi saudara iparku. Maka kamu hanya harus menunggu kematian. Dia Seamus Lowell dari keluarga Lowell. Dengarkan baik-baik, di dunia ini, hanya ada beberapa dari mereka. Mengerti? Flynn mengangkat alisnya dengan ekspresi arogan di wajahnya. Theo merasa gugup ketika dia mendengar ini. Dia memandang Philip dan harus mengingatkannya. Tuan Clarke, ini keluarga Lowell. Namun, yang mengejutkan semua orang, Philip masih memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Dia pada Vinci dan Flynn yang arogan. Berkata, keluarga Lowell, saya sangat menantikan kedatangannya. Mungkin ada kejutan. Kejutan. Semua orang bingung. Vinci mengerutkan kening. Dia tidak mengerti apa maksud Philip. Flynn hanya tertawa terbahak-bahak dan berteriak. Masih berpura-pura. Ketika ipar saya datang, bersiaplah untuk berlutut dan memohon belas kasihan. Benar saja. Tidak lama setelah Flynn selesai berbicara, sebuah Rolls-Royce berhenti di pintu. Tak lama kemudian, seorang pria tampan berjas putih turun dari pintu mobil sambil memakai kacamata hitam. Sikapnya penuh dengan kesombongan. Begitu dia memasuki pintu, dia melepas kacamata hitamnya dan berteriak. Siapakah orang bodoh buta yang menolak untuk menunjukkan rasa hormat kepada keluarga Lowell? Apakah Anda mencari kematian? Seketika, saudara-saudara Hull, termasuk murid-murid keluarga Hull, semuanya bersemangat dan penuh antusiasme. Seamus ada di sini. Bakat muda paling menonjol dari keluarga Lowell ada di sini. Sekarang, Philip Clarke yang bodoh ini hancur. Namun, di bawah tatapan semua orang, Philip berbalik dengan senyum tipis di wajahnya dan menatap Seamus sebelum berkata, "Ini aku." Seamus berjalan masuk dari pintu. Dia semakin dekat, dan segera, dia bisa dengan jelas melihat pria di sisi yang berlawanan. Dia masih sangat muda. Kenapa dia terlihat familiar? Tunggu sebentar. Suara itu, ketika Seamus berada pada jarak sekitar 3 atau 4 meter dari Philip. Langkah kakinya terhenti. Apa-apaan itu? Bagaimana mungkin dia
Mata Seamus melebar saat melihatnya. Dan seluruh tubuhnya gemetar. Subscribe dulu baru lanjut ya. Bab 1083 ketika Seamus melihat pria yang berdiri di depannya saat ini. Sikap arogannya yang awalnya arogan segera mengempis sementara wajahnya berubah menjadi hijau. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan Philip Clarke di Riverdale kecil ini. Sialan. Mungkinkah dia yang diprovokasi Vinci? Dalam sekejap, pikiran campur aduk terlintas di benak Seamus. Di sisi Vinci, dia segera memutar pinggulnya dan berjalan ke arah Seamus dengan genit ketika dia melihat dia datang. Dia meraih lengannya dan berteriak, "Hugi, kamu akhirnya di sini. Ini adalah anak yang tidak menghormati keluarga Hull. Apalagi keluarga Lowell." Dia bahkan terus mengatakan bahwa dia akan melumpuhkan saudara-saudaraku. Wajah Vinci saat ini sangat arogan dan mendominasi. Penampilan dan sikapnya mengungkapkan dominasinya sebagai wanita dan tunangan dari keluarga kaya. Haha, siapapun yang melawannya pantas mendapatkan kematian yang menyedihkan. Kakak ipar Seamus, kamu harus balas dendam untukku. Lihat saya, dia melakukan ini padaku. Flynn meratap dan terisak seperti anak kecil pada saat yang sama. Dia pada Philip sambil menunjukkan seringai di matanya. Haha, kali ini, Philip dikutuk. Namun, di luar dugaan semua orang bahwa Philip telah tidak menunjukkan sedikit pun ketakutan dari saat Seamus tiba. Sebaliknya, dia memandang yang lain dengan acuh tak acuh sambil berdiri dengan tangan di belakangnya seperti gunung yang menjulang tinggi. Aura seorang raja yang mengalir di sekujur tubuhnya bahkan lebih jelas. Saat itu, semua orang melihat Seamus melangkah maju. Mereka membayangkan bahwa dia pasti akan mengajarkan Philip pelajaran yang tegas dan tak terlupakan. Bahkan mungkin membuat anggota tubuhnya cacat. Tuan Muda Clarke, mengapa Anda ada di sini? Sebuah keajaiban terjadi. Seamus sebenarnya dengan hormat berdiri setengah yard di depan Philip. Menundukkan kepalanya sambil perlahan-lahan berkeringat dari dahinya. Semua orang tercengang. Saudara Hull ada di tempat. Apa yang Seamus sebut Philip barusan? Tuan Muda Clarke. Tuan Muda Clarke yang mana? Dia benar-benar bisa membuat Seamus menghormatinya. Siapa yang tidak menyadari kekuatan dan latar belakang keluarga Lowell di negara ini? Itu adalah keberadaan yang bisa menguasai dunia. Namun, Seamus telah menundukkan kepalanya pada saat ini. Tuan Muda Lowell, apakah Anda terkejut melihat saya? Philip bertanya dengan ringan. Keringat di dahi Seamus bercucuran, tapi dia bahkan tidak berani menyekanya. Tidak sama sekali. Kecemerlangan Tuan Muda Clarke seperti matahari. Saya tidak terkejut sama sekali, kata Seamus tergesa-gesa. Ketika kata-kata ini diucapkan, Vinci tidak bisa menahannya lagi. Dengan wajah tegas, dia bertanya dengan bingung, "Hugi, apa yang kamu lakukan? Apakah orang celaka seperti dia layak mendapatkan perlakuan baikmu?" "Apa Tuan Muda Clarke? Saya pikir dia hanya berpura-pura. Anda adalah tuan muda dari keluarga Lowell. Mengapa Anda masih takut padanya?" Vinci tidak mengerti dan terlihat tidak sabar. Kemudian, dia menoleh ke Philip dan berteriak, "Kamu, trik kotor apa yang kamu gunakan untuk membuat tunanganku tunduk padamu? Pergi ke neraka." Setelah itu, ekspresi Vinci berubah saat dia mengangkat tangannya untuk memberikan tamparan. Namun, Philip tidak bergerak. Tidak perlu baginya untuk melakukan apapun. Setelah melihat adegan ini, Seamus menatap dengan mata lebar di hadapannya. Bergegas mendekat dan meraih tangan Vinci di udara. Kemudian, dia naik dan menamparkan wajahnya dengan keras. "Efcet, beraninya kau melakukan ini pada Tuan Muda Clarke. Apakah kamu ingin mati?" Seamus sangat marah. Dengan tatapan sengit di matanya, dia tidak sabar untuk mengalahkan Vinci sampai mati. Jalang bodoh. Apakah dia tidak mengenali Philip Clarke? Dia adalah orang yang maha kuasa. Ketika Seamus masih di usia 20-an, dia pernah bertemu Philip di salah satu gala malam paling bergengsi di negara itu. Di pesta itu, semua pengusaha domestik papan atas, kepala keluarga, dan pemimpin di beberapa industri khusus dan bidang khusus diundang. Pada acara itu, keluarga Lowell hanya cocok untuk duduk di aula luar.
Yang paling menakutkan adalah pesta itu diselenggarakan secara khusus untuk menyambut seseorang. Siapa? Tentu saja. Itu untuk Philip Clarke yang ada di depannya di saat ini juga. Seamus Lowell tidak akan pernah melupakannya. Subscribe dulu baru lanjut ya. Bab 1084 dalam pertemuan singkat tahun itu. Dia juga mendapat kehormatan untuk bertukar beberapa kata dengan Philip. Justru karena beberapa kata itu dan Philip memujinya karena mampu sehingga karirnya berkembang secara progresif dalam beberapa tahun ke depan. Keluarga Lowell juga menghadapi kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk pengembangan. Dalam satu gerakan, mereka naik ke puncak di antara perusahaan keluarga terbesar di negara itu dan menjadi salah satu raksasa. Dengan kata lain, Seamus Lowell serta keluarga Lowell adalah seperti sekarang ini karena beberapa kata dari Philip Clarke. Saat ini, tunangannya yang bodoh ini benar-benar ingin menyentuh dermawan besar keluarga Lowell. Dia sedang mencari kematian. Seamus sangat marah hingga seluruh wajahnya menjadi hijau. Vinci menatap Seamus dengan tatapan tercengang. Di depan begitu banyak orang, tunangannya telah memukulnya hanya untuk melindungi seorang pria yang bodoh dan bau. Seamus Lowell, apa yang kamu lakukan? Aku tunanganmu. Kamu benar-benar memukulku karena dia. Mata Vinci penuh dengan ketidakpercayaan. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Flynn juga tercengang. Dia menyaksikan calon iparnya menamparkan adiknya dan tubuhnya bergetar bersamaan dengan jantungnya yang berdetak kencang. Sialan, apakah saudara iparnya begitu kejam? Namun, mengapa dia memukul saudara perempuannya? Kemudian, dalam tatapan herannya, dia melihat Seamus menatap Vinci dengan serius sambil memperingatkan. Ambil semua orangmu dan segera pergi. Seamus sangat khawatir bahwa niat baik Philip terhadap keluarga Lowell akan hancur karena saudara-saudara Hull. Kalau begitu, seluruh keluarga Lowell akan hancur. Jadi, jika perlu, Seamus bahkan akan menyingkirkan Vinci Hull. Namun, Vinci kesal mendengar kata-kata Seamus. Dia menunjuk Philip. Matanya dipenuhi dengan keluhan yang tak henti-hentinya. Dia berteriak pada Seamus. Seamus Lowell, dasar pengecut. Anda bahkan tidak berani memprovokasi orang celaka. Beraninya kau menyebut dirimu anggota keluarga Lowell dan membual tentang betapa baiknya dirimu. Anda bahkan tidak bisa melindungi tunangan Anda saat ini. Kamu sampah. Sambil memaki, Vinci terisak dan mendorong Seamus untuk melampiaskan emosinya. Namun, Seamus mundur beberapa langkah dan menatapnya dengan ekspresi gelap. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Vinci bolak-balik. Berteriak, hentikan sekarang juga. Jalang, apakah menurut Anda keluarga Lowell menikahi wanita dari keluarga Hull Anda? Itu hanya politik pernikahan. Aku masih bisa memilih apakah akan menikahimu atau tidak. Vinci tercengang oleh kata-katanya. Apa artinya itu? Seamus, apa maksudmu dengan ini? Karena dia, kamu ingin memutuskan pertunangan kita. Vinci tanyanya dengan suara dingin. Air mata berlinang. Dia tidak menyangka Seamus Lowell, pria ini, begitu tidak merasa. Apakah dia akan memutuskan hubungan dengannya? Ya, Anda tidak berani menghormati Tuan Muda Clarke. Jadi keluarga Lowell tidak membutuhkan perempuan seperti kamu. Dan aku juga tidak. Seamus berteriak, mata penuh cahaya dingin. Selama bantuan Philip untuk keluarga Lowell dapat menganggap, dia bahkan rela menghancurkan pertunangan dengan Vinci. Kamu besar, kamu bajingan. Vinci menangis dengan marah, mendorong dan mencakar Seamus. Seamus langsung mendorong Vinci menjauh dan berkata kepada anggota keluarga Hull, ambil nyonyamu. Beberapa anggota keluarga Hull segera melangkah maju untuk mencapai Vinci yang penuh air mata. Mereka benar-benar khawatir akan wanita muda itu memprovokasi Seamus. Jika itu terjadi, keluarga Hull akan menghadapi sanksi yang akan dijatuhkan oleh keluarga Lowell. Setelah itu, Seamus memeloti Flynn dengan muram sebelum membalik dan menyanjung Philip. Tuan Muda Clarke, apakah Anda membutuhkan saya untuk melakukan sesuatu untuk Anda? Ekspresi Philip tetap acuh tak acuh dari awal hingga akhir. Pada saat ini, mata jatuh langsung di Flynn, menyebabkan yang terakhir gemetar seluruh. Penampilan apa itu? Apa yang akan dia lakukan?
Hati Flynn dipenuhi jaringan. Itu tidak dibenarkan bagimu untuk memberi pelajaran pada juniormu. Seamus. Saya harap Flynn akan mengakui kesalahannya dari lubuk hatinya. Mengerti. Philip berkata dengan ringan. Ya, Seamus mengangguk dan menoleh ke Flynn dengan dingin. Subscribe dulu baru lanjut ya. Bab 1085 ketika Flynn melihat Seamus berjalan ke arahnya dengan memiliki muram. Dia langsung panik. Dia berkata dengan ngeri. Seamus, apa yang akan kamu lakukan? Tidak, aku saudara iparmu. Pewaris Hul keluarga. Anda tidak bisa mengalahkan saya karena bajingan itu. Flynn menyaksikan calon iparnya mengamuk. Dia seperti iblis yang berinkarnasi. Seamus hanya mengungkapkan Flynn dengan dingin dan menyingsingkan lengan bajunya. Berkata, Flynn, karena kamu membuat kesalahan dan memprovokasi Tuan Muda Clarke, Anda harus tahu apa nasib Anda. Dengan mengatakan itu, Seamus naik dan menendang jantung Flynn. Tendangan ini sangat berat dan bahkan lebih kejam dari Theo sebelumnya. Itu adalah tendangan yang bisa dilakukan hidup seseorang. Jeritan bertahan. Flynn terbang keluar lagi. Terdengar suara retak. Kali ini, kaki patah lagi. Wajah Flynn tiba-tiba memerah saat ekspresinya berubah karena rasa sakit. Seamus. Jangan. Aku salah. Aku benar-benar salah. Flynn memohon belas kasihan. Tadi dia ketakutan. Kakak ipar masa yang benar-benar kejam. Tidak cukup. Masih ada niat membunuh di matamu. Seamus permainan maju dengan tendangan dan pukulan. Dia menekan Flynn ke tanah, mengangkatnya, dan memberi dia pukulan yang bagus. Itu hanya memukul tanpa berpikir. Metodenya sangat kejam. Semua keluarga Hul menarik napas dalam-dalam. Ini terlalu mengerikan. Ini adalah pertama kali Tuan Muda begitu sederhana. Apalagi dia sedang diajari pelajaran oleh calon iparnya. Tidak ada yang berani campur tangan sama-sama. Bagaimana mereka bisa? Itu adalah Seamus Lowell dari keluarga Lowell yang terkenal. Apakah keluarga Hul bosan hidup sehingga mereka berani memprovokasi keluarga Lowell? Kakak, selamatkan aku. Vinci. Flynn berbaring di tanah. Hidung dan bengkak-bengkak. Air mata mengalir dari matanya saat dia membocorkan adiknya. Putus asa berteriak tolong. Namun, Seamus hanya minta memegang kaki Flynn dan mulai menghempaskannya. Keren. Bang. Gedebuk. Akhirnya, ketika Flynn menghembuskan nafas terakhirnya, Seamus berhenti. Tuan Muda Clarke, bagaimana caranya dengan ini? Seamus menoleh. Keganasan sebelumnya memudar dan diganti dengan yang menyenangkan ekspresi. Philippus mengangguk lemah. Dia melangkah maju, melewati Vinci yang terpana ketika berjalan setengah mati batu api. Dia menurunkan matanya dan bertanya, Flynn, bagaimana? Saya mengatakan bahwa tidak peduli siapa yang datang ke sini hari ini. Kamu tidak akan pergi dari sini hidup-hidup. Pada saat ini, telinga Flynn berdengung. Kesempatan terakhir. Dia memeluk Philip dan berjalan sambil memohon belas kasihan. Aku salah. Aku benar-benar salah. Dari lubuk hatiku, aku tidak berani melakukan ini lagi. Saya Abestar. Saya pantas mendapatkannya. Mohon maafkan saya. Aku tidak ingin mati. Flynn benar-benar ketakutan kali ini. Sangat ketakutan. Hanya karena kata-kata Philip, calon iparnya mengalahkannya dalam jarak 1 inci dari hidupnya. Terlalu keras. Terlalu menakutkan. Philip tidak akan menjawab mengangkat matanya untuk melihat Vinci yang linglung. Dia bertanya, bagaimana dengan Anda? Vinci bereaksi tiba-tiba dan menunjuk Seamus sambil berteriak. Seamus Lowell, kamu berani melakukan ini pada saudara laki-laki. Anda memilih berkelahi dengan keluarga Hul. Saya pasti akan kembali dan memberitahu ayah saya dan keluarga Hul kita akan waspada dengan keluarga Lowell. Vinci menjadi marah. Seamus menghadapi kakaknya seperti ini. Dia tidak menghormati keluarga Hul keluarga Lowell. Tidak peduli besar dan kuat. Harus diingat siapapun keluarga Hul. Mereka perlu mempertimbangkan konsekuensinya. Subscribe dulu baru lanjut ya. Bab 1086 namun. Di luar dugaan Vinci. Seamus menipu dan berkata, Vinci Hul, memaafkan aku. Bahkan jika kita pergi dengan keluarga Hul. Saya tidak akan menunjukkan belas kasihan hari ini.
Kakakmu seharusnya diberi pelajaran lama yang lalu. Kali ini, dengan memprovokasi Tuan Muda Clarke, itu sepenuhnya salahnya. Dia hanya mencari kematian. Siapa dia? Apa si Tuan Muda Clarke? Aku tidak tahu dia. Saya mengatakan ini hari ini. Keluarga Hull melawan keluarga Lowell dan Tuan Muda Clarke yang brengsek ini akan bertarung sampai akhir. Karena itu, Vinci mendekat dan ayak di samping kakaknya. Menatapnya dengan kasih. Flynn sangat menyesal dan berkata, "Vinci, sakit." Mata Vinci merah. Dia berbalik untuk melihat Seamus dan bertanya, "Bisakah kita pergi sekarang?" Seamus tidak menjawab tetapi malah mengungkapkan Philip. Dia tidak berani memutuskan atas namanya. Berdiri dengan tangan di belakang, Philip memandang Flynn yang acak-acakan dan berkata, "Ya, begitu turun." Vinci segera memerintahkan orang untuk membawa Flynn ke rumah sakit. Pada saat yang sama, ketika melewati Philip dan Seamus, mata dingin saat dia berkata, "Aku tidak akan membiarkan kamu pergi." Philip menjawab dengan acuh tak acuh. "Saya menunggu pembalasan keluarga Hull." Baru setelah Vinci pergi bersama semua anggota keluarga Hull, Seamus menoleh dan bertanya dengan hormat, "Tuan Muda Clarke, mengapa Anda membiarkan mereka pergi seperti ini?" Philip menoleh dan berkata sambil tersenyum, "Ada apa, Seamus? Apakah tidak cukup memberi Flynn ketukan?" Seamus buru-buru mengatakan tidak. Philip kemudian berkata dengan lembut, "Kembalilah dan beritahu Tuan Tua Lowell bahwa saya akan mengambil tindakan terhadap Hull keluarga. Jika keluarga Lowell tidak ingin ada masalah, Anda harus memutuskan semua hubungan dengan keluarga Hull. Jika tidak, jika saya mengetahui bahwa keluarga Lowell masih terlibat dengan keluarga Hull, banyak dari Anda harus mencari lubang dan bersiaplah untuk mengubur dirimu hidup-hidup." Ketika Seamus mendengar kata-kata itu, dia gemetar dan mengangguk dengan keras. "Tuan Muda Clarke, jangan khawatir. Segera setelah saya kembali, keluarga Lowell akan memutuskan hubungan dengan keluarga Hull. Jika Anda membutuhkan kami bantuan, tolong beritahu kami kapan saja. Keluarga Lowell pasti akan habis-habisan." Seamus dengan cepat menyatakan itu adalah peristiwa penting. Jika Philip ingin menyerang keluarga Hull, itu berarti keluarga Hull domestik akan runtuh. Seamus tidak berani membayangkan pemandangan itu. Karena keluarga Hull terlalu besar. Mereka hanya sedikit lebih kecil dari keluarga Lowell. Setelah keluarga Hull runtuh, properti dan kekuatan keluarga Hull pada akhirnya akan membangkitkan kelaparan banyak pihak. Saat itu, jika keluarga Lowell mampu menelan keluarga Hull, maka di beberapa pasar domestik, keluarga Lowell akan mendominasi. Ini adalah kesempatan emas. Seamus mengerti. Philip pergi dengan anak buahnya. Seamus dengan cepat dan melihat berkata, "Tuan Muda Clarke, tolong perhatikan langkahmu." 5 menit setelah Philip pergi, Seamus buru-buru masuk ke Rolls-Royce berkata dalam pengemudi, "Pergi pulang secepat mungkin. Badai sedang terjadi." Mobil itu melaju dengan kecepatan tinggi hingga ratusan mil. Larut malam, mobil Seamus berhenti tepat di depan pintu sebuah villa besar. Klakson yang keras membangunkan seluruh manor. Gerbang elektronik dibuka. Sebuah tim personel bersenjata lengkap terlihat berpatroli. Mobil Seamus dengan cepat melaju masuk dan berhenti di gerbang manor. Kepala pelayan berlari keluar dan membuka pintu mobil untuk menyambutnya. "Tuan Muda, mengapa kamu akan kembali keluar dari mobil?" dengan ekspresi khawatir di wajah dan berkata kepada kepala pelayan, "Cepat dan beritahu semua anggota keluarga Lowell saya memiliki pengumuman penting." "Saya bertanya kepada yang lama Tuan untuk keluar." Mendengar ini, kepala pelayan gemetar. "Beritahu semua anggota keluarga Lowell. Tuan tua juga terlibat. Mungkinkah hal-hal besar akan terjadi pada keluarga Lowell? Subscribe dulu baru lanjut ya. Next.